Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih buat hari yang baru, hari yang Kau jadikan bagi kami. Pagi hari ini kami siapkan hati pikiran kami. Kami ingin mendengar pesan-pesan-Mu Tuhan. Bicaralah pada kami Tuhan, kami siap mendengarnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah mengalah untuk menang. Diambil dari Kejadian 26 ayat 22 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamakan Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri padanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikhol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mengalah untuk menang sepertinya gak berlaku di saat-saat ini. Saya mengambil contoh yang saya lihat sendiri, yaitu para sopir bus atau sopir angkot. Mereka justru gak mau mengalah. Mereka justru saling dulu-duluan dan memperebutkan penumpang. Waktu saya masih bekerja di Bogor, setiap hari saya harus naik bus ke Bogor dari Depok. Sering sekali bus jadi kebut-kebutan untuk rebutan penumpang. Bahkan terasa sepertinya tidak memikirkan keselamatan penumpang sama sekali. Yang diutamakan oleh mereka adalah mengejar setoran dan mendapat banyak penumpang bagi hidupnya. Saya perhatikan bangku paling depan di samping supir sering sekali kosong karena penumpang takut duduk di situ. Takut terjadi kecelakaan dan mencelakai mereka karena duduk paling depan. Mereka sering sekali mengangkut dan menurunkan penumpang dengan berhenti di tengah jalan agar kendaraan di belakang tidak bisa menyusul mereka. Mereka sengaja menghalang-halangi agar yang belakang tidak bisa menyusulnya. Prinsip mengalah berarti nggak makan. Jadi mereka menghalalkan segala cara. Padahal kalau kita sadari rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Mereka nggak berpikir ke depan, jika terjadi kecelakaan pastilah akan merugikan banyak orang dan juga merugikan dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengalah sesuatu yang gak enak memang. Ingin kita hanya menikmati kemenangan saja. Kita perlu belajar dari kisah Ishak. Ishak diusir oleh Abimelek keluar dari daerah kekuasaan Abimelek. Dan sikap Ishak terus mengalah saat memperebutkan sumur yang digalinya, menghasilkan buah yang manis. Tuhan membelanya. Di ayat 27 dan 29 menjelaskan sebagai berikut. Tetapi kata Ishak kepada mereka, Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai.
Bukankah engkau sekarang diberkati Tuhan? Jadi, saat kita beranggapan bahwa dengan mengalah kita berarti kalah, anggapan tersebut adalah anggapan yang salah. Justru dengan mengalah, kita adalah pemenang yang sesungguhnya. Mengapa? Karena untuk mengalah itu nggak mudah. Menjadi pendamai itu sulit, dibutuhkan kerendahan hati. Dan pastilah selalu ada pembelaan Tuhan untuk orang yang rendah hati dan senang mengalah. Ingat, ketika kita mengalah, saat itu juga kita telah merubah keadaan menjadi lebih baik. Tuhan senang memberkati orang-orang yang mengalah demi kebaikan. Marilah kita berdoa. Tuhan, berikan kami terlalu kerendahan hati untuk dapat belajar mengalah, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan oleh setiap tindakan kami. Kami tahu hidup kami di tangan Tuhan. Mengalah untuk menang, itu adalah hal yang benar di hadapan Tuhan. Ajar kami terus percaya bahwa hidup kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Tuhan, kami berterima kasih pagi hari ini. Kami tak lupa memohon berkat Tuhan menyertai kami dari pagi, siang, sore hingga malam. Ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus, bahkan berkat jasmani dan rohani kami terima pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.